Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan. Saudara, kalau manusia mencoba untuk menyadari, maka mereka akan sadar bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa kebaikan Tuhan, tanpa kasih Tuhan. Tetapi pada faktanya begitu banyak manusia yang berpikir dia bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Itu sebabnya tidak heran saudara pada akhirnya manusia akan berakhir dengan kebinasaan. Karena kita tidak mungkin hidup tanpa kebaikan, tanpa kasih Tuhan. Itu sebabnya saudara malam hari ini saya rindu kita merenungkan bagaimana supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan kebaikan itu dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Dan apa bentuk-bentuk kebaikan Tuhan yang kita akan alami dalam hidup kita jika kita menjalani hidup kita sesuai dengan prinsip firman Tuhan untuk kita mengalami kebaikan demi kebaikannya. Dengan harapan dan kerinduan saudara, melalui renungan malam hari ini kita menyadari betul bagaimana supaya kita tetap hidup dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kita juga tahu, sadar apa yang akan kita alami ketika kita hidup dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Harapan dan kerinduannya juga saudara, ke depan saudara akan bersaksi bahwa saudara mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalaminya, silakan tuliskan di kolom komentar video-video di channel ini saudara, bahwa saudara dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Melalui kesaksian saudara, orang-orang lain juga, anak-anak Tuhan yang lain juga akan dikuatkan dan diberkati. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 31 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis sehingga saudara akan gampang untuk memahaminya. Itu sebabnya persiapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 31 ayat 1 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung.
Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau menuntun aku dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke dalam tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan,
Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana Daud ini mengungkapkan keadaannya. Dia diperlakukan tidak adil. Dia begitu tertindas. Bahkan orang-orang bermufakat untuk mencabut nyawanya. Itu yang dia gambarkan di ayat yang ke-14. Orang-orang bermufakat untuk membunuh dia. Begitu tertekannya dia, begitu sesaknya jiwanya. Di ayat 8 dia berkata, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku. Jadi dia gambarkan kehidupannya sedang sengsara, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dia ada dalam kesesakan jiwa. Ada satu situasi yang begitu berat yang dihadapi oleh Daud, yang dialami oleh Daud. Bahkan dia berkata bahwa dia begitu merosot kekuatannya. Itu ada di ayat 11. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsara, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Begitu sulitnya, beratnya kondisi ini dia gambarkan, saudara. Dan dalam situasi seperti itu, akhirnya dia tunjukkan dia berserah kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat dia jalani kehidupan yang takut akan Tuhan, saudara. Itu terlihat di ayat yang ke-20, di mana dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Saudara, sekali lagi ini merupakan ungkapan kisah hidup atau pengalaman yang dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya, di mana setelah dia menggambarkan, menceritakan situasi sulit, duka, keadaan yang berat yang dia alami, kemudian pada akhirnya, saudara, dia menegaskan bahwa dia mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan bagi orang yang takut akan engkau. Jadi maksudnya adalah bahwa ketika dia tetap menjalani hidup takut akan Tuhan dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat tersebut, akhirnya dia mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan. Akhirnya kebaikan Tuhan itu dilimpahkan Tuhan bagi dia. Kenapa, saudara? Karena dalam situasi yang sulit itu, dia jalani hidup takut akan Tuhan. Dia tetap hidup takut akan Tuhan. Dia konsisten hidup takut akan Tuhan. Sekalipun hidupnya begitu berat, situasinya begitu berat yang dia jalani, yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saudara. Saat ini sebelum kita melanjutkan renungan ini, saya rindu kita melihat dan mengoreksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apa situasi yang sedang saudara hadapi saat ini? Adakah situasi dan kondisi seperti yang digambarkan oleh Daud ini, saudara? Di mana ada situasi yang sulit dan begitu berat, dan ada orang-orang yang berniat jahat. Ada orang-orang yang berlaku tidak adil terhadap dia, padahal hidupnya saja sudah sulit. Adakah saudara saat ini yang keadaan saudara sulit? Mungkin saudara ada masalah, ada persoalan, ada beban, ada masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah bisnis, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan saudara, di mana masalah itu sudah merupakan masalah yang sulit, masalah yang berat bagi saudara, lalu ditambah lagi sikap orang-orang, reaksi orang-orang kepada saudara yang menambah beratnya, yang menambah sulitnya kehidupan yang saudara jalani saat ini. Terkadang, saudara, ketika kita semuanya baik-baik saja, orang-orang semuanya datang mendekat, orang-orang semua menjadi teman dan sahabat.
Tetapi ketika kita mengalami kesulitan, orang-orang mulai menjauh, bahkan orang-orang mulai menggosipkan kita, memfitnah dan sebagainya dan sebagainya. Sama seperti Ayub, saudara. Waktu semuanya baik-baik saja, dia punya sahabat, begitu banyak sahabatnya. Tapi ketika semuanya hancur, ketika semuanya habis, dan dia juga kena penyakit, bayangkan saudara, semua hartanya habis, semua anak-anaknya mati, istrinya malah pergi setelah mengutuki dia, ditambah lagi dia kena penyakit. Padahal sebelumnya Ayub ini adalah orang yang sangat kaya raya, begitu banyak sahabatnya, bahkan anak-anaknya rutin mereka berpesta, saudara, karena kayanya Ayub ini. Tapi ketika dia mengalami itu, apa yang terjadi? Sahabat-sahabatnya tadi tidak ada yang menguatkan dia, saudara, tapi semuanya menghakimi dia. Ayub, akuilah apa dosamu sehingga semuanya itu kau alami. Bertobatlah. Jadi orang-orang itu, sahabat-sahabat itu yang tadinya semua baik-baik saja, memuji-muji dia karena berkat-berkat, karena kekayaan yang dia terima, tetapi pada akhirnya ketika semuanya hancur, yang ada adalah penghakiman, dan penghakiman. Dan mungkin itu yang saudara alami saat ini. Sudah ditindih oleh masalah yang bertubi-tubi, datang lagi orang menghakimi, apa yang salah dengan dirimu? Kenapa kamu begitu? Bertobatlah, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal Ayub waktu itu mengalami seperti itu karena memang murni Tuhan mau dia diproses, bukan karena satu kesalahan. Dan mungkin juga hari ini masalah, beban, persoalan yang sedang saudara hadapi, yang sedang saudara pikul, itu bukan karena masalah, itu bukan karena kesalahan saudara, tetapi karena memang Tuhan izinkan itu terjadi untuk memproses saudara. Tetapi orang-orang mungkin menghakimi dan sebagainya dan sebagainya. Atas semuanya itu, saudara, apa yang saudara lakukan? Apa yang menjadi sikap saudara? Apakah saudara akan putus asa? Apakah saudara akan marah? Atau saudara akan mempersalahkan Tuhan dan sebagainya? Tidak ada gunanya, saudara. Saudara marah tidak ada gunanya. Saudara menyiksa diri juga tidak ada gunanya. Saudara mempersalahkan Tuhan, itu malah lebih parah. Seharusnya ini menjadi kesempatan untuk kita mengalami mujizat. Ini menjadi kesempatan untuk kita mengalami terobosan yang besar, sehingga akhirnya seperti Ayub mengalami berkat kelimpahan 2 kali lipat. Saudara, dalam situasi seperti ini kita perlu belajar seperti Daud, tetap menjalani hidup takut akan Tuhan. Sudah sulit, sikap orang tidak baik, dihakimi kita dan sebagainya. Sekalipun itu yang sedang saudara alami saat ini, saudaraku, tetap kuat, tetap takut akan Tuhan. Jangan marah dengan situasi, jangan marah dengan orang. Kita tidak bisa mengubah orang, kita juga tidak bisa mengubah situasi. Yang kita bisa ubah adalah diri kita. Dan ketika kita mengubah diri kita, yakinlah situasi akan pelan-pelan berubah. Ketika kita mengubah diri kita, yakinlah orang-orang yang bersikap negatif, orang-orang yang menghakimi itu satu saat akan berubah. Jadi saudara, yang harus kita lakukan adalah jalani tetap hidup takut akan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Nah saudara, ketika kita menjalani hidup takut akan Tuhan, maka yang akan terjadi adalah seperti ayat 20, seperti yang dialami oleh Daud, di mana dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Ketika Daud tetap menjalani hidup takut akan Tuhan dalam kondisi yang berat, dalam diperlakukan tidak adil, tapi dia tetap menjalani hidup takut Tuhan, tetap menjalani hidup takut Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Dia berkata, dia bersaksi, saudara, bahwa alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Saudara bisa lihat itu. Bukan hanya kebaikan dilimpahkan, saudara, tetapi alangkah limpahnya. Kalau dikatakan alangkah limpahnya, tidak terukur, tidak terbatas, saudara. Artinya apa? Bahwa bagi orang yang tetap hidup takut akan Tuhan dalam segala kondisi, maka dia akan mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan yang tidak terhingga. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupan kita ketika kita tetap
menjalani hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun, seberat apapun kondisi saudara, sesulit apapun kondisi saudara, mungkin saat ini ketika saudara mendengarkan renungan ini, air mata saudara berderai, karena apa yang kita renungkan ini benar-benar sesuatu yang sedang saudara alami. Tidak apa-apa. Air mata saudara mengalir, tidak apa-apa saudara. Air mata saudara berderai, tidak masalah dengan itu. Tetapi satu hal yang pasti, sekalipun air mata berderai, tetaplah jalani hidup takut akan Tuhan. Sekalipun hari ini air mata di pipimu, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Masalahmu berat, ya. Bebanmu berat, ya. Engkau begitu sulit, ya. Orang lain berlaku tidak adil, ya. Dan akhirnya engkau menangis, ya, silahkan menangis. Tapi dalam semuanya itu saudara, tetaplah jalani hidup takut akan Tuhan. Tetap takut akan Tuhan, jaga hati untuk tetap takut akan Tuhan. Jaga hati saudara untuk tetap menjalani hidup takut akan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud dalam situasi yang dia alami. Sehingga akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang kau nyatakan, bahkan yang kau simpan. Jadi saudara, kebaikan Tuhan itu dinyatakan dan disimpan. Artinya ada kebaikan-kebaikan yang terus akan dinyatakan. Saya baca sekali lagi saudara dengar betul ayat 20 itu. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan. Jadi ada sesuatu yang disimpan yang akan dinyatakan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu. Jadi kebaikannya telah dilakukan bagi orang yang takut akan dia, sedang dilakukan juga bagi orang yang takut akan dia, dan terus ada yang disimpan. Artinya apa saudara? Kebaikan itu tidak terhitung, kebaikan itu tidak terhingga, kebaikan itu tetap tersedia, tanpa terukur, tanpa terhingga bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah sekarang saudara, saya mau kita menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menjalani hidup takut akan Tuhan? Karena dengan hidup takut akan Tuhanlah kita akan mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan. Dan apa bentuk kelimpahan kebaikan Tuhan tersebut yang akan kita alami? Nah saudara, kalau kita melihat bagaimana menjalani hidup takut akan Tuhan, bagaimana Daud dalam situasi yang sulit itu menjalani hidupnya takut akan Tuhan, dia jelaskan mulai ayat 1 saudara, dan seterusnya. Itu semua merupakan penjelasan bagaimana dia berlindung kepada Tuhan. Dan itu yang diawali di ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung. Dan kemudian dia jelaskan bagaimana dia berlindung kepada Tuhan. Jadi saudara, takut akan Tuhan itu adalah berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi. Itu salah satu bentuk takut akan Tuhan yang dijelaskan oleh Daud dalam konteks ini. Dan memang kalau kita lihat di ayat 20 itu, dia sandingkan kata takut akan Tuhan dengan kata berlindung kepada Tuhan. Sekali lagi saya baca ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu. Jadi sekali lagi, takut akan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan disandingkan di sana saudara. Ini dalam konteks di mana dia mengalami tekanan, dia mengalami masalah persoalan, dan kemudian orang-orang berusaha untuk menyerbu dia. Orang-orang berusaha untuk membinasakan, mencelakakan dia. Artinya ada ancaman yang dia alami saudara. Tapi dalam ancaman itu dia jalani hidup takut akan Tuhan, dan bukti dia takut akan Tuhan, dia tetap berlindung kepada Tuhan. Saudara, itu yang saya rindu juga kita renungkan saat ini. Atas masalah, atas persoalan, bahkan atas sesuatu yang berbahaya yang mungkin saudara bisa bayangkan ke depan. Apakah masih tetap takut akan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan? Saudara, tidak jarang
Kadang-kadang menyedihkan melihat anak-anak Tuhan yang katanya dia menyembah Tuhan, yang katanya dia percaya Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib dan sebagainya. Tapi sedikit saja ada penyakit, langsung pergi ke dukun. Bayangkan saudara betapa menyedihkannya hati Tuhan, betapa dukanya hati Tuhan melihat seperti itu. Padahal dia sudah rela mati supaya kita mengandalkan dia, supaya kita berlindung kepada dia, dan dia telah mengalahkan maut untuk membuktikan bahwa dia menang, dan kalau kita berserah kepadanya kita juga akan menang. Alangkah menyedihkannya saudara jika hanya karena masalah sepele akhirnya ada anak-anak Tuhan akhirnya berpaling dari Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada kita, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, tetaplah berlindung kepada Tuhan. Dan itulah bukti kita tetap takut akan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah berlindung kepada Tuhan. Saudara, saya bangga dengan bapak saya. Satu kali dia kena penyakit di kakinya, dan penyakit itu begitu aneh saudara. Kaki itu membusuk tanpa alasan. Tidak ada masalah dengan tubuhnya, tetapi kakinya awalnya bisul kecil, tapi lama-lama membengkak, lama-lama membesar saudara, dan akhirnya kaki itu membusuk pada waktu itu. Dan kemudian orang-orang mulai berkata bahwa itu kena santet lah, itu kena guna-guna lah, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kejadian itu sudah lama, apalagi pada waktu itu orang-orang masih di kampung saya masih begitu percaya, bahkan sampai sekarang banyak yang seperti itu, masih percaya kepada perdukunan, okultisme dan sebagainya. Dan kemudian orang-orang mulai mengusulkan kepada bapak saya, dia seringkali menjerit-jerit saudara, seringkali dia kesakitan, dia harus ngesot ke kamar mandi. Wow, waktu itu kondisinya begitu berat dia alami. Lalu kemudian orang-orang mulai berbisik, orang-orang mulai bilang, udahlah, itu ada dukun di sana, berobatlah ke dukun dan sebagainya. Padahal semuanya itu juga orang-orang gereja, orang-orang Kristen. Yang memberi nasihat-nasihat itu juga orang-orang gereja, orang-orang Kristen saudara. Tetapi waktu itu saya bangga dengan bapak saya. Dia berkata begini, kalau memang saya harus mati oleh karena penyakit ini, biarlah saya mati daripada saya pergi ke dukun. Wow, itu satu gambaran iman, satu bentuk iman, takut akan Tuhan saudara, dan tetap berlindung kepada Tuhan dalam situasi sulit. Dan akhirnya benar saja saudara, kaki itu disembuhkan Tuhan. Tuhan menyatakan kelimpahan kebaikannya. Seiring proses berjalan, akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan, dia mengalami mujizat, kakinya itu disembuhkan. Saudara, sekali lagi bagi orang yang tetap hidup takut akan Tuhan dalam segala situasi, kelimpahan kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupnya. Jadi bagaimana kita jalani hidup takut akan Tuhan? Berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi. Maka dengan demikian kita akan mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan. Dan pertanyaan yang berikutnya yang saya rindu kita jawab dari teks ini adalah, apa bentuk kelimpahan kebaikan Tuhan yang akan kita alami? Sekali lagi, kalau kita takut akan Tuhan dengan berlindung kepadanya, maka kita akan mengalami kelimpahan kebaikannya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa bentuk kelimpahan kebaikan Tuhan yang akan kita alami jika kita hidup takut akan Tuhan? Nah, itu yang dijelaskan oleh Daud mulai ayat 21. Setelah ayat 20 dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, dan telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Kemudian dia jelaskan bentuk kelimpahan itu, ayat 21. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Di mana pada waktu itu masalah utama yang dihadapi oleh Daud adalah di mana saat hidupnya sulit, orang-orang bersekongkol untuk membinasakan dia. Orang-orang bersekongkol untuk menghilangkan nyawanya. Jadi masalah terberat yang dia alami waktu itu adalah di mana hidupnya diancam. Tetapi saudara lihat, dia menjelaskan di ayat 21, engkau menyembunyikan mereka, maksudnya orang yang takut akan Tuhan, dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Artinya Tuhan melindungi, menyelamatkan, membebaskan
melepaskan dari masalah tadi, saudara. Artinya bentuk kelimpahan yang Tuhan akan nyatakan bagi orang yang tetap hidup takut akan Dia dalam segala situasi, dalam segala kondisi adalah di mana Tuhan akan memberi kelepasan bagi dia terhadap semua masalah yang dia alami. Tuhan membebaskan dia, Tuhan menyelesaikan masalahnya, Tuhan lindungi dia. Hari ini pun saudara, apapun masalah saudara, apapun situasi, apapun kondisi saudara, dengar saudara, Tuhan akan membebaskan saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyingkirkan segala masalah yang hari ini mungkin sedang melanda menimpa saudara. Tuhan akan membebaskan saudara ketika saudara tetap mampu menjalani hidup takut akan Dia. Itu sebabnya tetaplah hidup takut akan Tuhan. Masalahmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Masalahmu apapun, sesulit apapun itu, Allah sanggup untuk menyelesaikannya. Itu yang sudah dialami oleh Daud dan pasti akan saudara alami, karena Tuhan menyimpan, mempersiapkan, menyediakan kebaikannya bagi orang yang tetap berlindung kepada Dia. Lalu kemudian saudara, yang kedua bentuk kebaikan Tuhan yang dilimpahkan kepada Daud adalah di mana ayat 22 dia berkata, "Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan." Saat dia mengalami kesesakan oleh karena masalah, persoalan, beban dan sebagainya, dan dia tetap menjalani hidup takut akan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan menyatakan kasih setianya yang ajaib. Dia berkata, "Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan." Saat kesesakan menimpa, Tuhan menyatakan kasih-Nya yang ajaib. Artinya Tuhan akan melimpahkan kasih-Nya yang memberi kebebasan waktu kesesakan, yang mengangkat, membebaskan, melegakan pada waktu kesesakan. Itu sebabnya jalanilah tetap hidup takut akan Tuhan, karena kasih-Nya akan membebaskan kita dari kesesakan, saudara. Dan yang ketiga, bentuk kebaikan kelimpahan Tuhan, kelimpahan kebaikan Tuhan ketika kita tetap hidup takut akan Tuhan. Ayat 23. "Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu." Jadi saat situasi berat dan belum terlihat pertolongan Tuhan, sampai Daud berpikir bahwa Tuhan telah membuang dia, Tuhan tidak peduli kepada dia. Tetapi saudara lihat berikutnya, "Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong." Ternyata sesungguhnya Tuhan mendengarkan doa dan permohonannya, saudara. Artinya apa? Bentuk kelimpahan kebaikan Tuhan yang ketiga adalah Tuhan mendengarkan doa dan menjawab doa-doanya. Hari ini pun ketika kita tetap melangkah hidup takut akan Tuhan dalam segala kondisi, Tuhan akan menyatakan kelimpahan kebaikannya dengan mendengar dan menjawab setiap doa kita. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan ini, di mana kita sudah belajar bahwa dalam segala masalah yang dihadapi oleh seorang anak Tuhan, dan ketika dia tetap bertahan melangkah hidup takut akan Tuhan dengan berlindung kepada Tuhan, maka alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan. Apa bentuk kelimpahan kebaikan Tuhan itu? Tuhan membebaskan, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, membebaskan dari segala masalah, persoalan, penyakit, ancaman dan sebagainya. Tuhan menjaga dan membebaskan. Yang kedua, Tuhan tunjukkan kasih setianya yang ajaib pada waktu kesesakan. Dan yang ketiga, Tuhan menjawab doa-doa dan seruannya. Itu yang akan kita alami, saudara, ketika kita tetap hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, tetap jalani hidup takut akan Tuhan, maka kasih setianya yang berlimpah akan dinyatakan bagi saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan alami janji-janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami telah merenungkan firman-Mu bahwa kami akan mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan ketika kami tetap menjalani hidup takut akan Engkau dalam segala situasi, dalam segala keadaan.
Kami akan jalani hidup takut akan Engkau dengan hidup berlindung kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya janji-janji firman-Mu akan kami alami, di mana Engkau melindungi, melepaskan dan membebaskan kami, di mana Engkau akan menyatakan kasih setiamu yang ajaib bagi kami, di mana Engkau akan mendengarkan doa-doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka untuk mengalami kelimpahan kebaikan-Mu. Ajar mereka menjalani hidup takut akan Engkau dan nyatakan janji-janji firman-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon. Karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang
menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan.
Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka
Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka. Berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini.
Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan.
Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.